Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi ini kita akan kembali mengadakan ibadah online. Dan saya percaya walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tetapi Allah kita adalah Allah Roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa dan kasih-Nya menembus batas ruang dan waktu. Dia yang hadir di sini, Dia juga yang hadir di tempat di rumah masing-masing saudara dan Bapak Ibu sekalian. Dan kita percaya Dia hadir di tengah-tengah umat-Nya karena Dia berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Amin. Kita mau angkat pujian pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan cukup untuk kita bertahan dan menang dalam menjalani seluruh musim dalam kehidupan kita. Amin. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu, tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setia tak pernah layu, di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru yang kembali Engkau beri buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi buat kami. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan selama hari-hari yang kami lalui.
Kami percaya dalam kasih-Mu, kami disembuhkan, kami dibaharui, kami dibebaskan, kami diberi pertolongan dan kami diberkati dengan melimpah. Kami buka seluruh hati kami Tuhan untuk Engkau penuhi dengan kasih-Mu. Dan kami buka seluruh hidup kami Tuhan untuk kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Pagi ini kenyangkanlah kami dengan kasih dan rahmat-Mu agar kami bersorak-sorai sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau bersuka cita dan bertepuk tangan di hadapan-Nya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir, seumur hidup dengan sukacita. Cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Setiap manusia pasti dihadapkan dengan berbagai pencobaan dan tantangan. Begitu juga dengan Yusuf. Namun dia memandang pencobaan itu dengan berkata, dunia mereka-rekakan yang jahat terhadap dia. Namun melalui pencobaan itu, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan dia. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Aku punya Allah yang besar. Allah yang lebih besar di setiap pencobaan, tantangan, dan masalah yang kita hadapi. Bahkan lebih besar dari setiap dosa yang kita lakukan. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman
Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Nanti saya persilahkan Ibu Mary untuk berdoa menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Mari Bapak dan Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan saat ini akan disampaikan. Bapak yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan. Sekalipun Bapak melalui ibadah online Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir menyertai kami, Engkau hadir menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka ada Bapak. Biarlah Tuhan pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menyenangkan kami ya Bapak. Urapi dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya itu Tuhan, perkataan daripada-Mu buat setiap kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu saat ini Bapa. Bersabdalah saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya percaya hari ini kalau kita ada karena anugerah Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saya rindu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan menaruhkan sesuatu yang khusus bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, saya sangat yakin Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin menaruhkan hatinya kepada kita. Hari ini satu kehormatan buat saya untuk kembali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 4 bulan saya di rumah dan mendengar khotbah secara online. Dan hari ini saya bersyukur saya bisa bersama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema yang saya rindu bagikan adalah kekuatan di masa krisis. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan akan berkata, ya kita sudah 4 bulan dan selalu kita berbicara tentang kekuatan.
Dan saya pun sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus sampaikan tema ini? Tadinya saya sempat berdoa, Tuhan, ini dalam rangka kemerdekaan bulan Agustus. Saya pengen menyampaikan kebenaran tentang kemerdekaan, tapi Tuhan taruhkan sesuatu yang berbeda. Temanya kekuatan di masa krisis. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Satu kali di sebuah gereja kecil, ada gadis kecil. Dia berdiri di depan gereja dan dia menangis. Kemudian seorang pendeta menghampiri anak kecil ini dan bertanya, "Nak, kenapa kamu menangis?" Kemudian anak kecil ini menjawab, "Pak Pendeta, saya pengen masuk di dalam gereja, tapi gereja tidak menerima saya." Kemudian pendeta ini mengamati anak kecil ini dan dia melihat baju anak kecil ini sangat kumal. Sehingga dia sangat menyadari kenapa anak kecil ini tidak diterima di dalam gerejanya. Sehingga Bapak Pendeta ini berkata kepada anak ini, "Nak, yuk kita masuk ke dalam gereja." Dan hari itu anak kecil ini sangat-sangat bahagia. Karena dia pertama kalinya bisa masuk di dalam ruang gereja di sekolah minggu. Malamnya ketika dia pulang dari sekolah minggu, dia mulai berpikir bagaimana anak-anak kecil yang seperti dia bisa masuk sama-sama di sekolah minggu. Waktu berjalan, 2 tahun kemudian anak kecil ini meninggal. Dan pada waktu itu keluarganya meminta pendeta ini untuk membereskan barang-barang dari anak kecil ini. Dan pada waktu barang-barangnya dibereskan, pendeta ini menemukan sebuah dompet yang kecil yang isinya 57 sen pada waktu itu. Dan di dalamnya ada tulisan dari anak kecil ini yang dia menuliskan, "Tolong uang ini dipakai untuk memperbesar gereja yang ada sehingga teman-teman saya bisa sekolah minggu di gereja." Dan pendeta ini ketika dia melihat dompet yang kumal, kemudian uang yang 57 sen ini, hatinya sangat tergerak. Sehingga dia menceritakan kepada jemaatnya, "Yuk sama-sama bekerja sama untuk bisa membesarkan gerejanya." Dan tidak lama kemudian ada satu surat kabar mempublikasikan cerita anak ini. Sehingga dalam waktu 5 tahun gereja ini bisa mengumpulkan 250.000 US dollar. Dan pada waktu itu kalau dihitung itu bisa membeli 1 ton emas. Sehingga berdirilah gereja yang megah. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya diizinkan Tuhan, kita jalan-jalan ke Philadelphia, maka di sana akan kita temukan nama gerejanya itu adalah Temple Baptist Church yang memuat 3.000 jemaat. Kemudian di sana juga ada Temple University yang menampung ribuan anak-anak untuk sekolah. Kemudian di sana juga ada Good Samaritan Hospital. Dan yang pasti ada satu gedung untuk ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan di sana dipasanglah foto anak kecil ini. Namanya Hattie Mae White dan pendetanya adalah pendeta Dr. Russell Conwell. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu jemaat Tuhan dari cerita gereja 57 sen ini? Anak ini anak dari keluarga yang miskin. Anak yang bukan dari latar belakang yang berkecukupan. Sampai 2 tahun masa hidupnya dia tetap di dalam kemiskinannya. Tetapi apa yang berubah? Yang berubah adalah bagaimana anak kecil ini sekalipun dia mengalami tantangan, sekalipun dia masih dalam kesulitan, dia tetap mempercayai Tuhan, bahkan di dalam kesulitannya dia masih memikirkan bagaimana bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang sedang Tuhan taruhkan kepada saya di akhir-akhir ini,
bahwa hari-hari ini saya tahu ini adalah hari-hari yang tidak mudah buat saya, mungkin buat bagi semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tapi percayalah, yang kita harus tahu adalah bagaimana kita bisa melewati krisis ini. Kalau saya biasanya berdoa kepada Tuhan di malam hari, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan lalukan pandemi, lalukan corona dari bumi Indonesia. Tapi hari ini Tuhan mengubah saya. Saya berdoa, Tuhan, sekalipun hari ini masih ada pandemi, doa saya, mampukan saya melewati masa-masa ini. Bukan hanya saya melewatinya dengan kemenangan, tapi saya menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti Kathy yang kecil, hanya dengan 57 sen saja. Dia tidak keluar dari kemiskinannya, tapi dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat kebenarannya sama-sama. Dari Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dalam bahasa Yunaninya itu artinya pas. Artinya adalah apa saja. Jadi segala perkara kalau diartikan dalam bahasa aslinya adalah apa saja, segala sesuatu. Jadi bersama dengan Tuhan apa saja kita bisa melewatinya. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan bilang, Tuhan hari-hari ini kesulitan saya bertambah. Bukan hanya keuangan, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya masalah pernikahan, mungkin masalah sakit penyakit. Tapi percayalah firman Tuhan katakan segala perkara pas di dalam Yesus. Kemudian dikatakan kutanggung. Dalam bahasa Yunaninya isio, yang artinya ada kekuatan dari dalam. Bahwa setiap kita, di dalam kita itu punya kekuatan. Dan kita bilang, Tuhan saya tahu kekuatan saya datangnya dari dalam Tuhan, dari Tuhan. Ya. Kemudian di situ dikatakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memberi kekuatan di sini artinya endinamo. Ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan mau taruhkan buat Bapak Ibu di tempat ini. Endinamo artinya kekuatan yang akan terus ditingkatkan ketika kita berada di dalam Yesus. Wow, luar biasa bukan? Kalau hari-hari ini di masa pandemi, ada banyak orang hobi naik sepeda, betul? Semua orang hari-hari ini pada hobi naik sepeda. Ada satu bagian di sepeda yang ternyata sangat penting. Apakah itu? Kalau kita naik sepeda dan malam hari enggak ada lampu, kira-kira bahaya atau tidak? Jelas jawabannya bahaya karena bisa ditabrak. Nah, bagaimana kita bisa aman? Ternyata sepeda itu punya lampu dan dinyalakan dengan yang namanya dinamo. Nah, itulah yang Tuhan mau taruhkan kepada saya. Bahwa kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau saya tanya hari ini, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu akan menjawab dengan serentak, iya saya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa di dalam Bapak Ibu ada kekuatan, maka Bapak Ibu jemaat Tuhan akan bilang sama kepada saya, iya Sarah saya tahu di dalam saya ada kekuatan yang dari Tuhan. Tapi hari ini saya mau tambahkan bahwa di dalam Yesus ada endinamo. Bukan hanya kekuatan, tapi setiap hari Tuhan menambahkan kepada kita kekuatan yang lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Kalau mungkin kekuatannya tadinya 100, Tuhan tambahkan menjadi 200. Kalau kekuatan kita 200, Tuhan tambahkan lagi menjadi 300. Kalau kekuatan dinamo itu. Jadi Bapak Ibu,
bersyukurlah kalau hari ini kita ada di dalam Yesus. Sekali lagi, kita tidak lagi peduli kalau pandemi itu akan berlalu hari ini 1 tahun atau bahkan WHO bilang 10 tahun, katanya corona baru bakal hilang dari bumi ya. Baru 4 bulan saja PHK sudah di mana-mana, orang sudah mulai sulit keuangan. Tapi hari ini saya mau bilang kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan melewati krisis. Dan setiap hari Tuhan memperbaharui kekuatan kita yang memampukan kita setiap hari berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu saya akan mampu melewatinya. Bagaimana kita tahu bahwa kekuatan kita setiap hari akan dibaharui oleh Tuhan? Ada satu ayat yang saya rindu bacakan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Roma 12 ayat 2. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa. Dalam terjemahan aslinya bahasa Yunani itu artinya aion, yang artinya gaya pikir dunia. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang Tuhan mau kita boleh berubah hari ini? Satu adalah mengubah gaya pikir kita. Kita tidak berpikir dengan cara pikir dunia, tapi kita mulai berpikir dengan cara pikirnya Allah. Kemudian di situ dikatakan tetapi berubahlah. Nah, ini kata yang menarik. Berubah dalam bahasa Yunaninya metamorfo. Metamorfo itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau hari ini saya pegang handphone dan saya bilang metamorfo, dia akan berubah bukan lagi jadi handphone, tapi saya coba kasih gambaran yang lain. Inilah yang berubah. Jadi bentuknya tidak lagi sama. Atau yang paling gampang, ulet yang jelek ketika dia bermetamorfo, dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan ini yang Tuhan mau. Hari ini ketika kita menyadari bahwa dalam diri kita ada endinamo, ada kekuatan yang baru yang selalu Tuhan tambah-tambahkan setiap hari. Tuhan mau kita mengubah cara pikir kita, pola pikir kita, tidak lagi pola pikir dunia menjadi pola pikir Kristus. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan sama seperti saya mengeluh dan mengeluh. Tapi mulai hari ini kita mengubah menjadi pujian. Kalau kita selain mengeluh kita cerita betapa sedihnya hidup kita hari-hari ini. Mari sekarang kita ganti dengan ucapan syukur. Ubah pola kita. Bermetamorfosalah bersama dengan Kristus. Kalau kita menyerah, ubah hari ini menjadi semangat. Kalau kita merasa letih dan lesu, ubahlah itu menjadi kekuatan yang baru. Sekali lagi dengan kekuatan kita tidak bisa melewatinya. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan dan mengizinkan Kristus endinamo dalam hidup kita, maka saya sangat percaya kita akan melewati krisis ini bersama-sama dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Apapun tadi dikatakan, segala perkara pas, apapun dia tidak ada batasan. Apapun yang sekarang menjadi kesulitan Bapak Ibu jemaat Tuhan, tantangan, masalah, percayalah ada endinamo di dalam hidup kita. Kita mau belajar seperti seorang Katie. Dia tidak keluar dari kemiskinannya selama 2 tahun dia menghidupinya. Tapi dalam hidup dia tahu ada kekuatan dari Tuhan. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saya akan tutup firman Tuhan dengan kesaksian.
saya bersyukur dalam pekerjaan saya. Ketika mulai dari masa krisis, ini masa-masa yang saya kira semua orang menjalaninya. Dan banyak orang bertanya sama saya, Sarah, gimana pekerjaan kamu? Pasti susah ya, ada orang yang mau beli asuransi di masa COVID ini. Karena pasti semua orang lagi sibuk kumpulin uang buat makanan, kemudian mereka lebih suka simpen uang karena tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saya hanya tersenyum karena saya tahu ketika Tuhan mengubahkan pikiran saya. Buat orang mungkin mustahil, tapi buat saya tidak mustahil. Saya bilang, Tuhan, bahwa saya tetap mempercayai Tuhan 100%. Dan waktu berjalan, kemudian saya bertemu dengan teman-teman saya dari asuransi lain dan mereka mengeluh. Aduh ya Sar, susah banget ya sekarang cari nasabah, kejar target. Dan saya bisa bagiin bagaimana Tuhan baik. Malah di masa pandemi ini saya bersyukur semua target saya bisa terlewati. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan bukan kuat dan gagah saya. Bukan karena saya hebat, bahkan Tuhan seperti menunjukkan, lihatlah bahwa kamu punya Tuhan yang besar. Yang kadang-kadang saya gak pernah tahu. Saya dapat banyak nasabah dari yang mungkin saya juga gak pernah duga gitu ya. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Betul, ketika saya bisa percaya 100% dan mengandalkan Tuhan, maka saya melihat mujizat demi mujizat Tuhan. Dan saya bisa menjadi berkat buat orang-orang di kantor saya. Dan saya selalu bilang, yuk jangan lihat keadaan, lihat Tuhan. Selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Biarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini kembali berkata kepada Tuhan, Tuhan bersama dengan Engkau, aku siap melewatinya. Aku merasakan ada endinamo dalam hidup saya. Kekuatan yang terus bertambah. Engkau perlengkapi dalam hidup kami. Saya undang semua singer untuk naik ke atas dan menaikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan merestorasi hidup kita pagi ini. Dan setiap jemaat Tuhan boleh melihat ada endinamo dalam hidup kita. Ada kekuatan yang baru karena kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dan singer akan naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami mengerti Tuhan bukan sekedar menaruhkan kekuatan, tapi Tuhan menambahkan setiap hari kekuatan-kekuatan yang baru untuk kami bisa menjalani hari-hari kami, untuk kami boleh mengambil setiap kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami berdoa pagi ini Tuhan, di dalam ibadah kami berdoa biarlah Tuhan yang memulihkan setiap kami, setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah terjadi terobosan rohani, biarlah terjadi metamorfosis rohani dalam hidup kami. Kami boleh menanggalkan setiap pikiran-pikiran dunia, setiap gaya-gaya pikir dunia yang melemahkan iman kami, yang merontokkan setiap kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh tetap ada di dalam Tuhan. Kami boleh terus melekat bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap tantangan yang sedang dialami oleh seluruh jemaat GBI Patauriani, kami berdoa kami mau bawa kepada Tuhan. Setiap sakit penyakit, setiap kesulitan dalam keuangan, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam pernikahan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berdoa sekali lagi, bersama dengan Tuhan kami bisa melewatinya, kami bisa menang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar kami mendengar, tapi kami boleh menghidupinya. Dan kami boleh ambil kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Hari ini di depan kami, masa depan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami tutup firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau akhiri kebaktian kita pagi hari ini dan kita mau angkat pujian agar perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu menjaga kita dalam setiap langkah hidup kita. Kita angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. sayap-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku,
Engkau Allah. Mari sidang jemaat Tuhan kita akhiri ibadah raya online pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah raya online pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka, oh Tuhan, di dalam segala usaha pekerjaan mereka, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Paturyani, oh Tuhan, apapun oh Tuhan keberadaan mereka saat ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dan kami berdoa Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapi, oh Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, yang oh Tuhan dalam masalah usaha pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan limpahkan berkat dan anugerah-Mu Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, oh Tuhan pada masa-masa ini belajar oh Tuhan secara online di rumah masing-masing. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan oh Tuhan hikmah, oh Tuhan kepandaian, dan mereka boleh berhasil dalam studi mereka sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat oh Tuhan bangsa dan negara kami, buat pemerintahan kami Tuhan. Tuhan yang menolong mereka Tuhan, Tuhan berikan hikmah kepada mereka dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan oh Tuhan yang menyertai, khususnya oh Tuhan dalam oh Tuhan menangani COVID-19 ini Tuhan. Hikmah yang daripada Allah, oh Tuhan menyertai mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah yang baik dan tepat, yang berguna dan bermanfaat bagi oh Tuhan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala pimpinan-Mu, dan di mana oh Tuhan saat ini kami akhiri ibadah raya kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terima berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini, dan minggu depan 30 Agustus 2020 ibadah secara online channel YouTube GBI Paturyani. Dan himbauan kesehatan: 1. Makan makanan bergizi, lalu cuci tangan, diam di rumah, menggunakan masker saat keluar rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang